Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah Allah masih memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih bisa meneruskan uraian yang ada hubungannya dengan soal akhlak ataupun budi pekerti, yang untuk kali ini saya akan meneruskan, yaitu apa yang termasuk dengan yang ada hubungannya dengan akhlak atau budi pekerti tersebut. Penilaian terhadap akhlak baik dan buruknya sesungguhnya tidaklah mudah, sebagaimana tidak mudahnya mengetahui bagaimana yang dinamakan ketakwaan ataupun keimanan seseorang. Oleh karena itu, sebagaimana yang sering dikatakan, kita membina ataupun membangun manusia seutuhnya, ataupun itu juga bisa ataupun mudah kita katakan, tetapi bagaimana yang bentuknya ataupun yang dikatakan orang yang sudah terbangun ataupun terbina seutuhnya itu. Sebab begini, mengenai soal akhlak itu juga merupakan, katakanlah, peri keadaan jiwa yang berada di dalam batin ataupun di dalam hati. Sampai sekarang orang tidak tahu ataupun belum bisa menentukan apa yang dinamakan batin, apa yang dinamakan jiwa, begitu. Sampai ada seorang guru ataupun seorang dosen di dalam psikologi ataupun dalam soal kejiwaan, dalam soal spiritual, itu soal spirit, soal jiwaan. Beliau cuma bisa menyatakan dinamakan jiwa itu yaitu suatu yang artinya ada kehendaknya, ada tanda-tanda kehendaknya, ada perasaannya, ada keyakinannya, ada pengertiannya, begitulah. Jadi selama orang itu mempunyai jiwa, atau kalau orang itu jiwanya masih hidup, maka masih mempunyai keinginan, ada ambisi, ada ingatan, ada itu dikatakan begitu. Karena memang tidak bisa. Oleh karena itu, seperti apa yang di dalam Al-Quran dikatakan, salah satu firman Allah ada yang menyatakan, yas'alunaka 'anir ruh, mereka itu bertanya kepadamu Muhammad tentang roh, apa yang dinamakan roh. Allah cuma menyatakan, qulir ruh min amri rabbi, katakanlah Muhammad, sesungguhnya roh itu soal Tuhanku. Dan orang tidak mengerti kecuali sedikit. Paling-paling sebagaimana yang sudah saya katakan tadi, bahwa kalau orang itu masih mempunyai roh, tandanya orang itu masih hidup, begitu saja. Tapi kalau orang ditanya bagaimana roh, sampai sekarang pun orang tidak bisa memahami yang sungguh-sungguh. Kita dapat mengetahui akan gejala-gejala yang dilahirkannya ataupun tanda itu dapat. Namun gejala-gejala itu kadang-kadang tidak sesuai dengan akhlak yang sebenarnya. Sebab kemungkinan gejala ataupun gejala-gejala itu kadang-kadang
palsu, artinya tidak yang sebenarnya gitu. Karena lahirnya disebabkan pengaruh dari luar ataupun terpaksa, ataupun ya orang kan bisa berpura-pura. Oleh karena itulah kita harus menganalisa bagaimana gejala-gejala tersebut sehingga dapat mengetahui kebenarannya. Sekalipun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kita yakin bahwa gejala-gejala itu pada umumnya dilahirkan atau dipengaruhi oleh batin atau hati. Oleh karena itu, maka sesuai dengan apa yang pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah menyatakan bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah wa inna fil jasad, dan sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh manusia, mudghah, ada segumpal darah. Oleh Rasulullah dinyatakan idza saluhat, kalau segumpal darah itu sehat, bagus, baik, saluhal jasadu kulluh, maka baik pula tubuh ataupun badan itu seluruhnya. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, kalau rusak ataupun hancur atau ya katakanlah tidak baik yang segumpal darah itu, fasadal jasadu kulluh, maka rusak pula lah tubuh keseluruhannya, busuk ataupun tidak baik seluruh. Oleh Rasulullah ditegaskan ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal darah yang dimaksudkan itu yaitu hati. Jadi jelas bahwa akhlak itu dapat diketahui melalui gejala-gejalanya sekalipun ya tidak sempurna. Yang dimaksudkan gejala-gejala itu ya katakanlah seperti yang dulu sudah saya katakan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang selalu terkeluar begitu. Orang yang memang ya kebiasaannya itu ya tidak baik, nah, perkataan juga tidak baik, itu kadang-kadang juga tangannya juga tidak baik, kakinya ya tidak baik. Nah itu juga menunjukkan bahwa memang hatinya ya tidak baik begitu Pak. Kemudian kalau hatinya itu tidak baik, nah itu dengan sendirinya ya akhlaknya itu juga tidak baik, sebab sebagaimana yang sudah diterangkan di atas bahwa akhlak itu timbulnya itu dari hati. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, oleh karena itu maka perlu yang itu ya kita harus membiasakan begitu, harus membiasakan bagaimana supaya hati kita itu kita biasakan yang baik. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 177 kalau tidak salah, ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Laisal birra, bukanlah suatu kebaikan, an tuwallu wujuhakum, kalau kamu menghadapkan mukamu atau kamu menghadapkan dirimu qibalal masyariqi wal maghrib, menghadap ke timur atau ke barat, artinya atau menghadap ke soal Ka'bah atau menghadap ke Masjidil Aqsa bawah. Walakinnal birra, tetapi sesungguhnya yang nama kebaikan yaitu man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Iman dengan arti kata iman yang sungguh-sungguh, bukan sekedar ya saya iman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, tetapi maaf ya masih suka nolong, suka dusta, suka zina umpamanya, ya
Walaupun mulutnya mengatakan, lesannya mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi kalau cara-caranya seperti itu tentu bukan itu. Man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan malaikat, wal kitabi, dan kitab Allah seperti Zabur, Taurat, dan yang terakhir ini ialah kitab Al-Quran, wan nabiyyin, dan percaya kepada nabi-nabi. Nabi yang betul-betul diutus oleh Allah, bukan nabi-nabi palsu apa itu, bukan. Tapi di samping itu semua, wa adal mal, dia suka memberikan hartanya pun juga bukan karena terpaksa, bukan karena cari pujian, tapi wa adal mala ala hubbihi, memberikan harta dengan kecintaannya, artinya dengan penuh rasa kesayangannya. Diberikan kepada zawil qurba, sanak kerabatnya yang memang perlu diberi, saudara-saudaranya yang dekat dan miskin diberi, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakina, dan kepada orang miskin, wa banis sabil, dan kepada anak jalan, artinya orang yang terlantar di jalan, wasailina, dan kepada mereka yang minta, wa fir riqab, dan untuk menebus perbudakan, artinya kalau walaupun ya, tapi di Indonesia boleh saya katakan sudah tidak ada. Wa aqamas shalah, di samping itu juga mendirikan salat. Mendirikan salat pun juga bukan sekedar salat bukan, tapi ya yakinlah dengan salatnya itu yang tegak begitu. Artinya dengan mendirikan salat, menjalankan salat, dia pun menjadi orang yang baik. Wa ataz zakah, memberikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, menetapi janji, kalau berjanji mesti ditepati, idza adu, apabila berjanji, was-sabirina fil ba'sa, dan sabar di waktu dia di dalam keadaan kesusahan, ya, wadh-dharra, di waktu ya kemelaratan, wa hinal ba's, dan di dalam perjuangan atau dulu ya di dalam peperangan. Itu oleh Allah ditegaskan, ulaikal ladzina shadaku, itu baru dinamakan orang yang benar. Artinya betul-betul ya, itu kalau mungkin kalau bahasa yang dari P4-nya atau bahasa dari dalam Pancasila, itulah yang dikatakan manusia seutuhnya begitu. Wa ulaika humul muttaqun, dan itu pula lah manusia yang dikatakan mereka yang bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh begitu. Nah ini itu karena apa? Dan itulah yang dikatakan ya hubungannya dengan akhlak budi pekerti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara ini sekali lagi saya kira penting sekali ya. Marilah sama-sama kita betul-betul kita bukan saja sekadar kita pikirkan, bukan saja sekadar kita prihatinkan, tapi ya justru di dalam masa-masa yang sekarang ini kita alhamdulillah melihat daripada segi lahiriah ya, kemakmuran itu sudah bisa kita lihatnya. Artinya walaupun apa itu yang dikatakan ya pendapatan per kapita itu kalau dibanding dengan negara-negara lain, Indonesia itu masih rendah, masih jauh. Tapi bagi kita yang ya katakanlah bagi saya yang bisa memahami atau yang dulu ya kita bisa tahu di waktu kita dijajah oleh Belanda di tahun 1930 itu masih dijajah, bagaimana penghidupan bangsa Indonesia sampai-sampai dikatakan hidup sebenggolan ya, artinya hidup sekadar 2,5 sen ya, itu sampai dikatakan bangsa inlander, bangsa yang kelas kambing dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang alhamdulillah bagaimana ya jalan-jalan kita sudah baik, dan kendaraan-kendaraan demikian rupa, yang sepeda motor, yang mobil, yang ya
Mercy, yang Kol, yang banyak sudah. Artinya di samping itu juga orang-orang kita sudah yang dinamakan makan, yang dinamakan minum, restoran-restoran sekarang ini, masya Allah, di mana-mana terbuka dan laku begitu rupa. Ini semua menunjukkan ya tanda-tanda dari lahiriahnya baik. Namun bagaimana akhlak budi pekerti harus kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, dalam ya hati ibu-ibu, hati bapak-bapak, juga kepada anak-anak kita, adik-adik kita yang muda-muda. Sungguh kita sesalkan kejadian-kejadian yang ya begitulah, ya mentang-mentang di dalam keadaan kehidupan yang sudah agak baik, kalau cuma minum-minum, mabuk-mabukan, ya judi-judi masih diteruskan, lalu maaf-maafnya main perempuan, ya ini saya kira hal ini perlu sama-sama kita pikirkan. Sebab berkali-kali sudah saya pernah matur bahwa dikatakan innamal ummamu ma baqiyat akhlaquhum. Justru sesuatu bangsa itu dikatakan bangsa yang masih berarti, masih mempunyai kalau masih mempunyai akhlak budi pekerti. Tetapi kalau akhlak itu sudah hancur pula bangsa itu. Nah, oleh karena itu ibu-ibu, bapak dan saudara-saudara, marilah soal akhlak, soal budi pekerti ini, soal nilai-nilai luhur yang ada, baik dilihat dari segi Pancasila, dasar-dasar negara kita, lebih-lebih kita hubungkan kepada keislaman kita. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, dan mari kita usahakan untuk bisa kita hayati dengan benar-benar. Sebab justru itulah nanti yang akan membawa kekekalan bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, untuk kali ini saya kira begitu dulu. Insya Allah lain kali nanti masih bisa kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.